الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أوصيكم وإياي نفسي بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setelah kita tertidur. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh kita setelah dipegangnya. Kemudian kita pergunakan di awal hari ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita dari sejak kita bangun tadi sampai saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini hendaknya kita kaum muslimin melakukan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Karena setelah Rajab ini Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban Ramadan. Para ulama ketika memasuki bulan Rajab ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Bulan yang kita semuanya menanti-nanti, bulan yang kita semuanya mengharapkan. Bukan cuma kita yang hidup, tapi yang sudah meninggal juga. Orang yang sudah meninggal itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia meskipun sebentar, tepatnya di bulan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya bonus yang akan diberikan kepada orang mukmin, kepada orang Islam manakala ia melaksanakan ibadah di dalamnya. Orang meninggal itu biasanya tahu mana yang banyak pahalanya, mana yang Allah Subhanahu wa taala
perlihatkan baginya suatu amal yang amalnya tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya di bulan yang mulia ini, untuk ya mempersiapkan diri, karena orang yang persiapan dengan orang yang tidak persiapan itu pasti beda hasilnya ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini juga mengingatkan kita sebuah peristiwa besar yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit yang dinamakan dengan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mungkin yang akan menjadi materi kita pada pagi ini, mendulang hikmah. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mengalami ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mengalaminya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalamnya? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala sampai mengulanginya 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra, diulangi sampai 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesulitan itu ada yang namanya kemudahan. Setelah kesedihan itu ada yang namanya kebahagiaan. Karena tidak ada kesedihan yang abadi di dunia ini, dan tidak ada juga kesenangan yang abadi. Makanya dikatakan tidak ada pesta yang tidak usai. Pasti ada masanya. Jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini meskipun para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Saya baca dalam buku Ar-Rahiqul Maktum, Mutiara Terpendam, karangan Safiur Rahman Mubarakfuri. Ini buku ditulis untuk lomba. Ya. Buku ini ditulis untuk lomba, materinya Sirah Nabawiyah. Temanya Sirah Nabawiyah. Ya, dan dimenangkan oleh Safiur Rahman Mubarakfuri dari India. Ya. Beliau menulis buku judulnya Ar-Rahiqul Maktum, Mutiara Terpendam. Di situ penjelasannya tentang Sirah Nabawiyah. Ya. Isra Mi'raj ini ulama khilaf, ya, berbeda pendapat kapan terjadinya. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Kapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi? Di umur 40 tahun. Ya, ini diterangkan oleh Imam At-Tabari. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di tahun kelima dari kenabian. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu pada tanggal
malam 27 Rajab, ya, pada tahun ke-10 dari kenabian, ya. Dan ini pendapat ini dipilih oleh Al-Allamah Al-Mansuri, ya, Al-Mansur Furi, dan ini yang kita terapkan di Indonesia, ya, pada tanggal 27 Rajab. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi 16 bulan sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, atau pada saat itu namanya Yathrib, ya. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-12 dari kenabian. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum beliau hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Muharram, ya, pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. Ada juga yang mengatakan setahun sebelum hijrah, tepatnya pada Rabiul Awal tahun 13 dari kenabian. Jadi ulama khilaf, ya, mengenai kapan terjadinya Isra Mi'raj itu, ya. Tapi yang dipilih, ya, dia akan disesuaikan dengan kejadian sirah yang lain, itu pada tanggal 27 malam tanggal 27 Rajab, ya, di tahun ke-10 kenabian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini sebenarnya syariat ini diturunkan oleh Allah, kejadian ini pas dengan diwajibkannya salat, ya, salat. Dan Khadijah, ya, ketika masih hidup tidak diwajibkan salat. Artinya ini setelah meninggalnya Khadijah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita sering ketika membahas Isra Mi'raj itu terlek kepada hadis, ya, hadis perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa salat, kemudian naik ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, naik ke langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam, kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, sampai langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selama ini kita membahas tentang itu, tapi yang saat ini kita akan bahas apa sebenarnya hikmah, ya, yang bisa kita ambil, pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya. Itu tadi, inna ma'al usri yusra. Setelah kemudahan itu, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa meskipun tadi khilaf ulama, tapi dipilih oleh Syekh Al-Mansuri bahwasanya ini, ya, pada tanggal 27 Rajab, malam tanggal 27 Rajab di tahun 10 Hijriah. Artinya apa? Setelah Khadijah meninggal. Pada masa sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk tahun-tahun kesedihan. Makanya di sebagian sirah itu ditulis Amul Huzn, ya, masa-masa kesedihan. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah yang sifatnya jahriyah. Tadinya dakwah itu terbagi dua, ya. Pertama sirriyah. Beliau dakwah itu sembunyi-sembunyi, ya, selama 3 tahun. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah yang sifatnya jahriyah, ya, terang-terangan. Ketika dakwah ini sifatnya jahriyah, terang-terangan, banyaklah penentangnya. Bahkan beliau diboikot, ya, beliau beserta sahabatnya pernah sampai makan rumput dan lain sebagainya.
Yang menguatkan dakwah beliau pada saat itu, beliau ditolong oleh pamannya Abu Thalib, kemudian juga ditolong oleh istrinya ya, Khadijah. Dan karena apa? Istrinya ini saudagar, orang kaya, orang terpandang ya. Kemudian apa? Beliaulah yang mensupport dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua-duanya pada saat itu meninggal. Ya, pamannya meninggal, kemudian istrinya yang beliau cintai itu juga meninggal. Ya. Pada saat itu beliau masuk pada tahun-tahun kesedihan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau itu bersedih dihibur. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk jalan ke langit sampai langit yang ketujuh. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya setelah masa-masa sulit itu pasti ada yang mudah. Setelah beliau itu sedih, pasti nanti ada yang namanya bahagia. Seakan-akan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin meyakinkan kepada beliau, kalau kekuatannya makhluk itu terbatas. Kekuatannya makhluk itu terbatas. Allah Subhanahu Wa Taala ingin meyakinkan kepada beliau bahwasanya kekuatan beliau itu di atas segala-galanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan kekuatan musuh ya, di dunia itu, kekuatan musuh di dunia, sezalim apapun ia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sifatnya kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan kepada beliau ciptaannya ya, alam semesta ini lebih luas lagi. Nah, kita itu kan tergantung apa yang hari-hari kita lihat. Kita itu tergantung dengan hari-hari apa informasi yang bisa kita terima, buku apa yang kita baca. Semakin ya kita banyak baca buku, semakin kita banyak melakukan perjalanan, semakin informasi yang datang kepada kita itu lebih luas, maka pikiran kita juga akan berpikir jauh lebih luas, tidak sempit. Begitulah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya berkutat di dakwah, mengurus keluarga dan lain sebagainya. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala panggil ke langit dunia, itu bukan main. Kesedihan itu hilang. Apalagi diperlihatkan ini orang baik, ini orang tidak baik, diperlihatkan surga, ya, kemudian neraka dan lain sebagainya. Ya. Ini bukan main. Ya. Dan spesial Allah Subhanahu Wa Taala undang ya, sampai ke langit ketujuh dengan kendaraan burak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya penting bagi kita ya untuk untuk mentadaburi ya, ucapan yang kita sering ucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala maha besar. Allah Subhanahu Wa Taala maha besar itu di atas segala-galanya. Permasalahan kita di dunia ini ya, ini hanya sedikit sekali. Apapun yang kita rasakan di dunia ini, baik itu senang maupun sedih ya, seharusnya ketika senang kita ingat Allah, ketika sedih kita tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu hanya ujian bagi kita. Kita sedih itu sebentar ujian bagi kita. Apakah ketika sedih itu kita ingat Allah? Ketika kita bahagia itu ujian bagi kita. Apakah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saja sebenarnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala butuhkan ya, bagaimana ya segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini kita tetap mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu menyenangkan kita ataupun itu membawa kesedihan bagi kita. Ketika tujuannya adalah Allah ya, kita sedih dapat pahala, kita senang juga dapat pahala. Ya, mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama. Ya.
pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruh, ya, jasad yang baik itu akan mudah sekali menembus langit. Dan ruh yang buruk itu tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus langit. Langit itu kan ada pintunya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Jadi di pintu itu ada pintu-pintunya. Ketika kita soleh, itu mudah sekali untuk dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selama ini jauh dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan, ya, untuk langit untuk menembus langit. Tidak akan dibuka pintunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan dia tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kenapa ruh yang baik itu mudah menembus langit dan ruh yang buruk itu tidak mudah, bahkan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus langit. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin itu kan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, di pertengahannya kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang yang baik itu catatannya akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala fi illiyin. Pendosa itu akan disimpan catatannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala fi sijjin. Illiyin ini di langit yang ketujuh. Sijjin ini dikira lapisan bumi yang ketujuh juga. Para ulama menjelaskan kenapa ruhnya orang mukmin itu mudah menembus langit, sedangkan orang yang pelaku maksiat itu tidak diizinkan oleh Allah, bahkan disimpan fi sijjin. Karena pada saat hidup dia, orang mukmin itu selalu ingat yang di atas. Ya. Pada saat hidup orang mukmin itu yang diingat adalah yang di atas. Ya, kayak kita habis bangun, ya, kita langsung ingat Allah. Kita sholat, kita wudu, ya. Itu kan semuanya ingat Allah. Kita doa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang manakala hidupnya dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ruhnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk naik ke atas. Disimpan fi illiyin. Catatan amal baiknya nanti disimpan fi illiyin. Tapi ketika waktu hidupnya yang dipikirkan adalah dunia, bangun tidur dipikirkan bisnisnya, kerjaannya, ya, sholat dia tidak perhatikan, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya bangun tidur, ya, yang dipikirkan dunia, sampai nanti mau tidur yang dipikirkan juga dunia, ya. Yang dipikirkan asetnya, bisnis dan lain sebagainya. Makanya karena selama hidupnya dia selalu memikirkan apa yang ada di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala pendam sekalian, ya, rohnya disimpanlah dia fi sijjin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ruh dan jasadnya, ya, karena Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasad naik ke langit itu sangat mudah sekali, karena beliau adalah orang yang baik. Tapi orang yang tidak baik, ya, maka dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki untuk melewati pintu-pintu yang ada di langit.
Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil hikmahnya di peristiwa Isra Mi'raj ini adalah agungnya perintah salat. Ya. Agungnya perintah salat. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan yang lain itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya melalui malaikat Jibril. Ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari atas ke bawah ke bumi. Tapi ketika perintah salat Allah Subhanahu wa taala undang Nabi Muhammad ke langit dan satu-satunya perintah ya, salat ini. Kenapa jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena salat ini adalah ya, ibadah yang sangat-sangat mulia. Ibadah yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita hambanya. Salat adalah amal soleh yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita mengalami proses hisab di hari akhir. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, "Faman adhiya'aha fahuwa siwa dalik adya." Barang siapa yang meremehkan salat, maka urusan yang lain akan dia remehkan. Ya, urusan yang lain akan dia remehkan. Ketika urusan salatnya tidak benar, maka mudah dia menzalimi orang lain. Ketika salatnya tidak benar, maka mudah dia mengambil haknya yang bukan hak. Makanya apa? Ini penentu. Dan ini dijadikan barometer pertama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur kebaikan. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Karena perkara yang penting. Ya. Untuk mengetahui kualitas seorang hamba ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terletak pada salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam syariat salat ini Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan keadaan manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a. Kalau dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala masa-masa sulit, ya, dia mengeluh. Dikasih kesulitan, ya, dia curhat sana sini, ya, kemudian menggambarkan seolah-olah dirinya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan, kasih kelapangan, dia kikir. Manusia ini seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin. Kecuali orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka selalu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita wajibnya 5 waktu dalam sehari. Artinya selalu salat. Selalu. Di sela-sela itu juga salat sunnah. Ya. Orang yang senantiasa selalu salat. Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali. Ya. Setelah itu ya, bagian bawah sebelum ditutup bab ini masih Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang selalu menjaga salatnya. Jadi dia jaga salatnya. Sampai 2 kali Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah salat. Ketika menceritakan manusia ini ya diceritakan penuh dengan keluh kesah, tapi kecuali ya illal musallin, kecuali orang yang salat pertama kali. Ya. Nanti di akhir juga masih disebutkan masalah salat. Kemudian banyak di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, aqimis shalah. Dirikanlah
dirikanlah sholat. Ketika ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan, sering sebutkan atau sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu berarti perintah itu kuat. Ya. Perintah itu berarti kuat. Ketika kita melaksanakannya pasti ada hikmah yang besar. Ketika kita melanggarnya pasti ada bahaya yang besar menimpa kita. Apalagi kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Kita latihan dari sekarang untuk memperbanyak salat kita. Ya, para ulama itu di antara mereka dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau dan lain sebagainya, ya, itu di malam harinya ya banyak sekali sholat. Apalagi ya memasuki 10 akhir bulan Ramadan, bahkan mereka sholatnya bukan hanya sholat tarawih 13 rakaat, 23 rakaat, tapi mereka sholat malamnya itu semalam suntuk. Ya, semalam suntuk. Karena apa? Karena ini adalah pahala yang menggabungkan di dalamnya ada tilawah Quran, ibadah yang menggabungkan di dalamnya ada zikir, kemudian ada juga doa. Ya, baca Quran, ada zikirnya, ada doanya, digabungkan, ada rukuknya, ada sujudnya. Ya. Makanya apa? Ya, makanya ini diupayakan. Ya, bahkan kan kalau kita umroh iktikaf di Masjidil Haram itu ya hampir ada istirahatnya lah, semalam suntuk. Ya, di sana mulai sholat isya itu kan jam 9-an. Ya. Buka puasa itu kita sekitar jam 7-an. Ya, 2 jam setelah itu, jam 9-an itu sudah mulai adzan isya. Nanti sholat tarawih itu dimulai jam setengah 10 atau jam 10-an lah, setengah 10-an. Sampai nanti jam 11. Ya. Biasanya jam 11 lewat itu, kalau nggak salah, kalau nggak 11 kurang seperempat atau 12 kurang seperempat itu biasanya sudah selesai. Itu istirahat dulu. Istirahat, ada yang cari makan, ada yang cari minuman dan lain sebagainya. Nanti jam 1 dilanjut lagi. Ya, sampai menjelang subuh, sampai sahur. Ya, sampai sahur. Ya, seperti itu. Habis itu ada waktu untuk sahur, ya, baru sholat subuh. Hampir semalam suntuk. Ya. Ada di beberapa masjid itu, kayak di Mesir, itu sholatnya semalam suntuk. Ya, semalam suntuk, tapi di sela-sela sholat ada makanannya. Ya. Jadi sholat dulu imamnya baca 1 juz, 1 rakaatnya 1 juz. Ya. Itu kayak apa ya, ngantuknya dan lain sebagainya. Ya, 1 rakaat ya 1 juz dia baca. Kemudian selesai 2 rakaat istirahat dulu, makan. Langsung ada timnya dari soft pojok itu bagiin makanan. Ya, ada buah, kadang ada snack dan sebagainya. Makan dulu. Makan, minum, habis itu lanjut rakaat yang kedua. Ya, 1 juz lagi. Ya. Atau 1 juz atau setengah juz. Itu sampai menjelang subuh. Ya. Sahurnya ya ketika pertengahan ini, ya, pertengahan sholat tadi. Sholat, makan lagi, nanti 2 rakaat makan lagi. Ya. Pernah ada imamnya itu sampai pingsan bilangnya. Ya. Sudah disiapkan segalanya. Imamnya sudah disiapkan madu, disiapkan makanan minuman yang dia anti serat. Ya. Kalau kita kan baca 1 juz saja suara udah hilang itu, apalagi bacanya keras. Ya. Imamnya karena waktu itu hari terakhir ditarget harus selesai, ya, dan dia harus menghatamkan 10 juz, ya. Habis itu pingsan langsung, ya. Mungkin capek ya, kecapean. Ya mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena agungnya ibadah sholat ini sampai dikejar seperti itu.
Ya. Makanya penting bagi kita untuk persiapan. Jangan sampai ya sholat tarawih 10 menit, 15 menit, kemudian imamnya sudah dikata-katain. Ya. Dulu itu ya mengungkit masalah Mu'ad lagi. Dulu Mu'ad bin Jabal itu sholat lama, tapi ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu akan menyebarkan fitnah wahai Mu'ad?" Beliau tidak paham apa yang dibaca Mu'ad. Mu'ad itu baca surah Al-Baqarah. Ya. Ini baru setengah muka sudah berdalil dengan Mu'ad. Ya. Nah, ini salah. Kita yang keliru. Ya. Mu'ad ini baca surah Al-Baqarah, yang surah Al-Baqarah ini sampai pertengahan juz 3. Pertengahan juz 3 itu berarti 20 berarti sekitar, kalau satu juz itu kan 10 lembar. 10 lembar itu berarti 20 halaman. Kalau 2 juz itu 20 lembar, berarti 40 halaman. Ya. Al-Baqarah itu estimasinya sekitar ya 50 halaman. Ini setengah halaman sudah ngeluh. Ya, Mu'ad ditegur oleh Nabi Muhammad. Iya, karena baca 50 halaman bukan setengah halaman. Ya. Ini kan perbedaannya jauh, ya. Ya. Ya, mas sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan imamnya dikata-katain, ya. Ada yang katakan, "Wah, ini bukan sholat tarawih ini. Ini imamnya lagi tadarus," bilangnya. Ya. Mas sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang harus siap, ya. Kita yang harus siap untuk memasuki bulan Ramadan. Makanya yang perlu disiapkan itu pertama ilmu mengetahui keutamaan di dalamnya, ilmu mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak. Banyak dari kita setiap tahun memasuki bulan Ramadan, ya. Tapi ditanya apa saja pembatal puasa, masih banyak yang tidak tahu. Ya. Masih banyak yang tidak tahu. Ya, saya datang pengajian ibu-ibu itu, saya tanya apa aja Bu pembatal puasa, masih banyak yang salah. Ya, ini harus disiapkan ilmu. Ya, mana yang pembatal, mana yang tidak, mana yang utama, mana yang tidak, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang, dan lain sebagainya. Kemudian disiapkan juga fisik kita. Ya, fisik kita siapkan. Apalagi kita ingin ya umroh misalnya di bulan Ramadan, itu sejak safarnya saja bukan main. Kita berangkat dari Bandara Cengkareng Jakarta itu sekitar jam 1:30 ya, jam 2-an biasanya itu pesawat ke Saudi itu berangkat. Ada yang sore, ada yang siang. Ya. Menurut matematika jam kita di Indonesia nanti jam 6 sudah buka puasa, atau jam di sini biasanya jam 5 apa jam 6? Jam 5 ya. Jam 5 lewat. Ya, jam 5 lewat, setengah 6 itu sudah buka puasa. Tapi karena kita ini ke Saudi, ya, dan kita ada di atas pesawat, siangnya lama, nanti jam 9 baru buka puasa. Saya ingat dulu waktu tahun 2018, ya, umroh mau iktikaf, niatnya ke sana, bareng ada orang Malang, bapak-bapak dari Malang. Aku bilang, ini lama banget ya buka puasanya, bilangnya dia. Sampai hotel dia muring-muring, ini lama banget buka puasanya. Aku kayak mau terbang, tubuhku itu sudah mau terbang, bilangnya. Karena sudah nggak kuat tahan lapar itu. Ya, ini harus persiapan. Apalagi juga kita ikut iktikaf di Masjidil Haram, yang cari tempat duduk saja susah, ya. Cari tempat duduk saja susah, kecuali kita datang ke masjid itu 4 jam sebelumnya, ya, 4 jam sebelum azan, ya. Mau sholat duhur pagi kita sudah ke sana, itu baru bisa dapat, ya. Tapi kalau waktu azan baru kita sholat, masuk Masjidil Haramnya saja sudah ditutup sama askar, ya. Sudah tidak boleh, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan. Harus disiapkan fisik. Kemudian disiapkan juga harta kita. Ya, harta kita. Di bulan Ramadan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana ajwadun nas." Saya adalah manusia yang paling dermawan. Dan saya lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadi dermawan kalau kita tidak punya duit? Ya, makanya harus disiapkan harta kita. Ya.
Kita diperintahkan untuk ngasih buka puasa orang yang berpuasa dan itu pahalanya sama. Itu bukan main. Itu juga dengan harta. Kemudian apa? Motivasi Rasulullah SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji bersamaku. Ya bagaimana kita umrah kalau kita tidak punya duit, kecuali kita diumrohkan sama orang lain, ya. Tapi di situ apalagi biayanya tidak sedikit kalau di bulan Ramadan, ya. Ini perlu duit dan lain sebagainya. Kemudian ada zakat nanti juga, ya tentunya kalau ini bagi yang sudah sampai haul dan nisab. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu disiapkan juga kita nanti mental kita. Mental kalau Ramadan itu 30 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari. Ya, sekarang kan bukan main, ya. Ketika awal Ramadan banyak sekali kaum muslimin ke masjid. Ya. Nanti sudah dapat 5 hari sudah mulai berkurang itu softnya. Ya. 10 hari juga ada kemajuan sudah. Ya, softnya. Yang tadinya jalannya ke masjid, 20 Ramadan jalannya sudah ke mall cari baju. Ya, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan belum siap kita mental. Ya, mental kita belum siap. Kalau Ramadan itu 30 hari dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari 20 hari sebelum. Ini harus kita persiapkan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Siapa yang ya. Ya. Salat adalah, makasih Pak pertanyaannya. Salat adalah amalan yang utama. Bagaimana kalau orang salatnya bolong-bolong? Salatnya bolong-bolong maksudnya salat wajibnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai salat. Para ulama berbeda pendapat mengenai salat. Yang pertama, ada yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu kafir, keluar dari Islam, karena ada hadisnya, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Yang kedua, ya, dan ini juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, orang yang meninggalkan salat selama dia meyakini bahwasanya salat itu wajib, dia meninggalkannya karena lalai, maka ini tidak sampai kepada kafir. Tapi kalau dia tidak meyakini kalau sholat itu wajib, jelas ini kafir. Dan tidak ada khilaf ulama, tidak ada perbedaan ulama, jelas kafir. Kalau dia tidak meyakini sholat itu wajib, atau tidak meyakini kalau sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu juga kafir. Jelas ini nggak ada khilaf ulama ini, ya. Tidak ada khilaf ulama, jelas ini hukumnya kafir. Ada yang katakan sholat itu kan doa. Doa itu kan artinya ya ingat Allah itu ya sudah selesai. Adzan ingat Allah ya sudah selesai. Ini kafir. Ya, yang seperti ini dia berarti sudah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Tapi dijelaskan juga oleh para ulama, yang diambil oleh Imam Syafi'i ini orang yang dia itu tidak sholatnya sesekali, bukan banyak kali. Ya, kalau banyak kali ini, ya, bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, oh saya mengakui kok sholat itu wajib, tapi dia nggak mau sholat, ya ini sama saja. Ya, nggak boleh. Ini nggak boleh dipermainkan. Saya pernah mendapatkan langsung penjelasan dari Syekh waktu daurah itu, ya, beliau bersikeras, ya,
mengatakan mengambil pendapat yang pertama. Jadi yang meninggalkan sholat itu adalah kafir karena hadisnya jelas. Siapa yang meninggalkan, di situ bunyinya hadisnya bukan siapa yang meninggalkan karena malas, siapa yang meninggalkan karena sibuk, tidak. Tapi siapa yang meninggal, makanya sholat itu ada keringanan. Tidak bisa berdiri maka disuruh duduk, tidak bisa duduk disuruh berbaring, ada keringanan. Tidak bisa sekarang disuruh rapel, ya. Nanti ada istilahnya jamak, ya. Kalau perjalanan disuruh kosor, ya. Disuruh ringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Kalau nanti sibuk disuruh majukan jamaknya, namanya jamak takdim, ya. Kalau sekarang sibuk disuruh akhirkan, namanya jamak takhir, ya. Makanya ada fleksibel di situ, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kaku, ya. Kamu harus sholat duhur itu jam 12 lewat sekian menit, ya. Enggak bisa pada saat itu berarti kamu sudah kafir, tidak. Ya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala elastis dalam hal ini untuk memberikan kemudahan. Ya, meskipun ini perintahnya wajib, tapi ada kemudahan menyesuaikan kita. Bahkan kan, ya, kalau hujan, ya, boleh sholat di rumah, ya. Dan boleh di jamak. Kalau di masjid di jamak, namanya jamak mator. Dan ini ada di penjelasan fikih, ya, penjelasan fikih. Ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini supaya kita tidak, ya, meninggalkan sholat, ya. Karena sholat ini antara hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, ya. Jadi khilafnya ulama dalam hal ini menentukan hukumnya, ya, menentukan hukumnya yang lain. Kalau mengambil bahwasanya yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, maka berarti semua amalannya sudah tidak, ya, bermanfaat. Gitu, ya. Ya, ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.